Ya harus dipahami lah, kan pasti JPU nolak. Kalau diiyakan semua ya berarti kamar bebas. Itu kan tugasnya JPU menuntut, tugas wawancara melakukan pembelaan, tapi tetap mengikuti hukum kan gitu. Ya kalau dia menolak ya nanti kan kita ada hak juga untuk nama duplik. Dan replik jaksa tentang pledoi kita, jadi dia tanggapi di situ dia bantah. Gitu. Nanti juga kita dikasih kesempatan 1 minggu itu untuk mengajukan duplik. Nah, duplik itu nanti ya juga akan kita tanggapi penolakan jaksa itu dengan alat bukti juga dan dasar hukumnya. Bang, terkait dengan bahasa singkatan dari ikan dan sayur yang dari JPU katakan bahwa kebenaran itu bukan bisnis pala, dalam arti narkoba, seperti apa nih Bang? Ya, kalau Sandi ini yang tahu yang punya itu kan Sandi itu kan cuma intelijen. Kalau orang sipil ya nggak tahu saya itu Sandi itu. Karena yang pakai Sandi itu kan intelijen. Tapi kan dikatakan sama JPU kan Amar sama Akri sendiri menggunakan Sandi kayak gitu Bang? Ya sekarang kan walaupun dia pergunakan, tapi kan bahasa Sandi itu kan dalam undang-undang, dalam hukum kan tidak dikenal. Itu bahasa intelijen. Jadi itu bukan alibi, alasan daripada JPU untuk mengatakan itu dia narkoba dengan apa. Bahasanya udah lain, sayur, kemudian ikan, terus ada bahasa narkoba nggak di situ, ganja atau sabu? Ada nggak? Ya, Hal tersebut sudah dikonfirmasi sama Akri juga Bang? Ya Akri kan saksi fakta. Udah jelas Akri ini kan dia pelaku utama, dia mau melepas diri, melepaskan perbuatan dia ini, dia ke Amar. Kita harus paham lah itu. Ada bagi hasil kan 22 juta. Ya itu kan menurut jaksa bagi hasil. Sekarang dia modal 50 juta, sekarang baliknya apa 22 juta, terus ada untung nggak itu? Coba ya, harus dipahami juga. Ya logika lah, sekarang saya kasih nih 50 juta, sekarang balik 22 juta, terus itu sudah ada keuntungan katanya. Coba. Tapi dari pihak JPU sendiri Bang, terkait hal yang barusan ini Abang bilang bukan masalah ada untung atau enggak, tapi kan keburu ketangkep nih kata pihak JPU tadi ini Bang. Ya sekarang keburu ditangkap kan namanya apa? Ya kita kan bicara fakta aja. Faktanya dalam persidangan ada buktinya pengembalian modal Amar itu 20 juta. Nah dikatakan bahwa dia menikmati untung. Lucu dong. Dalam bisnis tiba-tiba belum ada kembali modal, terus modal yang dikembali itu untung. Ya inilah yang kita tengok, kita nilai itu fakta yang diungkap jaksa itu ya error lah menurut kami kan gitu. Tapi Bang, harusnya benar ada bisnis yang dijalankan Amar. Ya kan sesuai dengan kita kan bisnisnya ada, tapi kan bisnis menurut dia kan ya kebun pala di kampungnya, itu kan sesuai dengan waktu kita pledoi itu. Bang, kaitan dengan ikan dan sayur sendiri Bang, kalau kebun pala ikan dan sayur Ya kan tahu lah, ya itu Sandi kan. Sandi itu ditanya ke orang yang memberikan Sandi. Karena saya kan menengok, ya Sandi itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti. Karena itu kan bahasa intelijen, yang punya Sandi itu kan itu bahasa intelijen. Dari Amar itu yang terlihat lebih kurus dan mungkin lebih ikhlas. Dan apa dia udah siap untuk menghadapi nanti keputusan minggu ke depannya? Ya mungkin dia makin rapi, mungkin dia kritikan dari
wartawan juga supaya dia rapi karena dia artis. Bang, terkait dengan asesmen, apakah ada dugaan jaksa membuat menjadi lama, Bang? Apa yang terlambat mungkin, Bang? Ya kalau menurut saya ya itu kan asesmen udah 1 bulan lebih. Terus ya eksekutornya Pak Jaksa ya tahu sendiri aja lah. Karena eksekutor kan jaksa bukan pengacara. Dia tanyakan ke jaksanya sendiri tadi. Kenapa udah 1,5 bulan ini belum dilaksanakan? Padahal perintah loh. Perintah itu kan sama dengan kasus Peggy. Begitu diperintah malamnya langsung keluar. Ya kan? Nah, berarti siapa? Berarti polisi dalam hal ini penyidik menghormati, dia laksanakan perintah hakim. Karena itu undang-undang. Nah sekarang kan udah 1,5 bulan. Baru diajukan sama dia tanggal 17 Juli. Nah, berarti kan udah hampir 1 bulan baru diajukan ke BNNP. Padahal seharusnya begitu ada surat penetapan dari pengadilan itu, harusnya dia kan langsung melaksanakan seperti kasusnya Peggy. Bang, emang ada dokumen apa yang bisa memperlama asesmen Ahmad Diyoni sendiri, Bang? Ya, kalau kita nggak ada dokumennya ya dari koordinasi keluarga ke BNNP itu ada formulir yang harus diisi oleh pihak kejaksaan dengan kop suratnya. Nah itu kan belum dilakukan. Nah bagus saja perintah hakim tadi kan, kalau nggak bisa ya didatangkan BNNP-nya ke sini dan ditanya apa kendalanya. Tapi pihak dari Anda mau laksanakan apa tidak, gitu aja. Tapi pihak dari JPU sendiri tadi bilang sudah menyuratkan, tapi belum ada balasan dari pihak BNNP-nya sendiri, Bang. Loh harusnya bukan ke kita dong ditanya. Tanya, dia kan institusi. Dan anggota tim BNNP itu ada salah satunya jaksa. Kalau kita ini pengacara nggak ada di situ. Nah kan terbalik. Orang dia ada di situ, kenapa dia nggak tanya kepada orang dia sendiri? Ibaratnya rumahnya sendiri itu kan karena ada perwakilan jaksa di situ. Jadi sangat aneh kalau dia nanya ke kita. Kita ini membantu loh sifatnya. Kita ini kan membantu jaksa sebagai eksekutor. Alhamdulillah kita udah bantu. Kamu menegaskan jadi kecewa masih sama Ya pasti kecewa lah. Ini kan udah hampir satu setengah bulan sejak penetapan itu belum dilaksanakan, udah hampir keputusan loh. Padahal ini kan sangat dibutuhkan oleh Amar karena nanti asesmen itu akan menilai tentang psikiaternya, apa syaratnya ini suhu saat sampai di mana, kemudian ya psikolognya sampai di mana, dan kemudian ada juga aturan-aturan yang ya tentang keterlibatan jaringan narkoba itu sampai di mana. Ini kan lengkap nanti jawabannya dari BNNP atau BNN pusat. Itu tugas mereka, negara juga bayar mereka kok. Artinya di sidang selanjutnya, Bang, kemungkinan bakal menghadirkan pihak dari BNNP, Bang? Ya seperti tadi kan rekan-rekan tahu bahasanya hakim, ya kan? Kalau seandainya tidak ada jawaban resmi BNNP, ya minta dihadirkan BNNP di persidangan supaya terang benderang kasus ini. Karena lex specialis ini sama dengan kasus korupsi ya. Kalau ada hasil audit BPKP atau BPK, ya kan nggak bisa orang dijadikan tersangka. Itu bedanya. Ini bukan pidana umum, lex specialis, penanganan juga humanis, bukan kejahatan ini. Ini bukan penjahat besar. Ini kan Amar ini kan udah jelas kecanduan, udah yang ketiga kalinya kan. Itu kenapa kita mesti asesmen itu, asesmen DAT dan mendis itu, gunanya itu. Ya, harusnya jaksa mendukung ini supaya perkara ini terang benderang di pengadilan ini. Apa yang terjadi yang sebenarnya. Oke. Siap.